Berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Salam Agus CSSR mengajak saudari-saudara hari ini kembali merenungkan kutipan Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waktu itu murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang-orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang sudah tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang sudah tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan di dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita mendengarkan perikop yang berbicara tentang puasa. Tepatnya orang-orang Farisi bertanya kepada Yesus dengan sebuah perbandingan tentang puasa. Murid-murid Yohanes berpuasa, murid-murid kami orang Farisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Puasa merupakan salah satu kebiasaan yang sudah ada sejak pada masa Perjanjian Lama. Sampai saat ini dilestarikan oleh gereja pada masa-masa yang khusus, meskipun sebetulnya orang bebas berpuasa kapan saja. Kalau itu datang dari niat yang tulus untuk mungkin nasar, mungkin komitmen tertentu kepada Tuhan, itu boleh-boleh saja. Puasa wajib dilakukan di kalangan Yahudi, itu sebetulnya hanya sehari dalam setahun. Ingat, puasa wajib. Kapan itu puasa wajib dilakukan di kalangan Yahudi? Yaitu pada hari Yom Kippur. Ketika seluruh bangsa mengaku dosa dan memperoleh pengampunan dari Tuhan. Selebihnya itu adalah puasa sukarela, artinya tidak wajib. Orang-orang Farisi berpuasa 2 hari dalam seminggu. Semua itu baik tentu saja. Yesus pun tidak menolak puasa. Yesus juga tahu masa dan makna puasa. Dia sendiri berpuasa 40 hari, 40 malam di padang gurun sebelum memulai karya publiknya. Namun puasa itu menjadi kehilangan maknanya ketika orang menjalankannya sekedar sebagai aturan belaka. Sekedar untuk memenuhi aturan. Sekedar sebagai kewajiban. Kegembiraan berpuasa lalu kemudian diganti dengan ketaatan yang kaku. Dengan berpuasa, jiwa orang diasah. Dia lebih menghargai perjuangan orang lain. Jadi puasa menjadi saat yang menggembirakan, saat penuh rahmat. Puasa sebatas aturan itu hanya akan melahirkan fanatisme sempit.
dan kecenderungan untuk menghakimi sesama, menghakimi orang lain. Tidak ada kegembiraan, tidak ada rahmat, yang ada hanya mental memandang rendah orang lain. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, orang-orang Farisi tidak menikmati buah-buah kegembiraan berpuasa. Justru karena hati mereka tidak memberi tempat yang cukup bagi olah batin, olah hati, secara sukarela, secara tulus dan ikhlas. Inilah yang banyak terjadi di kalangan orang Kristiani juga pada zaman ini. Yang menghayati iman sekedar memenuhi aturan belaka, sekedar memenuhi kewajiban belaka. Banyak kali kita menemukan saudara-saudari orang-orang bercerita tentang sekian banyak keluhan kesalahan di dalam beribadah. Entah petugasnya yang kurang siap, entah gerak-gerik orang tertentu yang mengganggu, entah orang yang suka ngobrol yang lain kusuk, dan macam-macam yang bisa dikritik, saudari-saudara. Yang lain selalu melihat umat lain kurang sopan sikapnya ketika berada di depan sakramen Maha Kudus. Kita lalu berpikir, atau saya minimal lalu berpikir, saudara-saudari, orang menghadiri perayaan Ekaristi untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam sakramen Maha Kudus, atau untuk mengamat-amati sesama, atau untuk menilai sesama, atau untuk menghakimi kesalahan yang dilihat. Saudara-saudari, berhati-hatilah selalu dalam mengukur kesalehan orang lain. Karena hanya Tuhan yang mengetahui isi hati terdalam setiap manusia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semoga kita di dalam segala tradisi-tradisi Kristiani yang baik, termasuk puasa di dalamnya, kita lakukan tidak sekedar sebagai kewajiban. Kita lakukan tidak sekedar memenuhi aturan, tapi lebih-lebih untuk semakin memahami, semakin mengolah hati dan batin, supaya makin dekat dengan Tuhan, makin hidup sesuai dengan kehendaknya. Selamat beraktivitas hari ini, saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala berkat yang boleh kami nikmati, yang boleh kami terima dari kemurahan kasih-Mu. Mampukan kami untuk menjadi orang-orang yang menghayati iman dengan benar. Iman yang tidak menghakimi sesama. Iman yang senantiasa mau berbelas kasih. Kuatkan kami agar kami boleh menjalani segala macam kebiasaan tradisi Kristiani dengan hati yang benar, dengan niat yang tulus, sehingga seluruh aktivitas kami, tradisi-tradisi yang kami hayati termasuk puasa, senantiasa menjadi berkat bagi kami dan sesama. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52. Tuhan memberkati.